Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita tentang dikotil 3. Di dalamnya ada anak kelas Rosiide, kemudian Asteriide, ya. Kita sudah masuk kepada kelompok yang lebih maju, di mana organ bunganya telah menyatu, ya, membentuk simpetale atau petale yang bergabung bersama-sama. Pada kelompok ini, famili yang pertama adalah famili Euphorbiaceae, dengan ciri khas dia memiliki batang herba, batang perdu ataupun pohon dengan getah putih yang menjadi cirinya. Kemudian dia memiliki buah pada umumnya berlekuk 3 atau berkendaga 3. Yang contoh-contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari adalah Euphorbia pulcherrima, ya, kemudian Ricinus communis atau jarak kepiar, kemudian ada Jatropha curcas, kemudian ada Alorites molucana, dan Manihot utilissima atau singkong. Euphorbiaceae sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu sebagai bumbu masak seperti kemiri atau bagian dari makanan pokok, ya, seperti ubi kayu, atau bahkan merupakan bahan obat-obatan. Mari kita lihat, salah satu contohnya adalah Euphorbia prunifolia, ya, yang mana tanaman ini, ya, sewaktu saya dulu kecil, tanaman ini dipakai oleh nenek saya ketika dia tidak bisa ke belakang, BAB-nya keras, maka tanaman ini yang dimakan rasanya enak seperti bayam, tetapi tunggu selama 1 jam lalu kita akan mencret-mencret dibuatnya. Menurut saya tanaman ini cukup potensial untuk dijadikan sebagai tanaman untuk membuat lancar ke belakang. Nah, kemudian ini adalah Euphorbia prunifolia, ya, untuk cuci perut gunanya, ya. Bahkan kambing dan sapi pun tahu ketika ada rumput ini di dalam makanannya itu akan dihindarkannya karena akan berakibat pada dia diare. Kemudian kita lanjutkan, ada patikan kebo atau Euphorbia hirta. Dalam beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh teman-teman kita, Euphorbia hirta ini dikenal sebagai antibakteria. Ya, dia memiliki kemampuan untuk membunuh bakteri, kemudian dapat juga untuk menghilangkan parasit pada usus, untuk tukak lambung, kemudian untuk disentri, untuk bronkitis, demam, ya, dan lain sebagainya. Jadi Euphorbia hirta ini merupakan salah satu tanaman semak-semak yang sangat bermanfaat bagi kesehatan. Nah, kandungan kimia yang dimilikinya diantaranya adalah adanya flavonoid berupa isoquercetin, ya, quercetin, kemudian ada myristicin, ya, polifenol, kemudian tanin, triterpen, fitosterol, dan lain sebagainya. Kemudian yang juga akrab dalam kehidupan kita sehari-hari adalah karet atau Havia brasiliensis. Tanaman ini berasal dari daratan Amerika Selatan sehingga namanya Brazil, ya. Di Indonesia masuk sekitar tahun 18-an, tepatnya di kepulauan di Riau ini, ya. Kita tahu bahwa perkebunan karet yang ada, ya, di Riau itu telah ada sejak zaman Belanda adanya. Di sini karet ini banyak sekali kegunaannya, ya, karet alam ini. Di antaranya untuk membuat ban mobil, kemudian berbagai macam peralatan-peralatan lab, ya. Itu semua berbahan dasar karet. Nah, kemudian kalau kita lihat pada karet, ya, kita akan melihat adanya biji yang berkendaga 3, ya, yang mencirikan bahwa dia masuk ke dalam kelompok Euphorbiaceae. Kemudian ada juga karet yang digunakan untuk pencampur makanan, ya.
tapi bukan karet dari Hevea brasiliensis, tapi yang berasal dari tanaman Driera atau jelutung, ya, oleh orang-orang di Korea dijadikan sebagai gums. Gunanya adalah untuk membuat permen karet, ya, yang kalian gelembung-gelembungkan itu dari Driera, ya. Kemudian contoh lain dari Euphorbiaceae adalah Aleurites melucana atau yang dikenal juga dengan kemiri, ya. Dia mengandung saponin, flavonoid, polyphenol. Kemudian dia juga mengandung lemak, ya, sehingga kalau di dalam masakan biasanya ibu-ibu menambahkan kemiri agar kuahnya itu kental tapi tidak banyak santan, ya. Kemudian daging bijinya juga bersifat laksatif yang digunakan untuk anti tumor, untuk anti diare, kemudian juga digunakan untuk sakit kepala dan gonorea. Minyak kemiri juga berperan untuk menumbuhkan rambut, ya. Jadi kalau dulu teman-teman saya di kampung itu kalau ingin rambutnya bagus maka dibakar kemiri kemudian ditumbuk sehingga kalau digosokkan di rambut atau bahkan di kumis, ya, biar tumbuh kumisnya. Jadi minyak kemiri ini sangat bagus untuk penumbuh rambut. Kemudian dia juga memiliki khasiat anti kanker, ya. Kemudian juga berfungsi untuk aktivitas imunostimulan, ya. Menurut dia juga mengandung tumor necrosis factor atau TNF, ya, yang merupakan agen anti proliferatif yang juga menginduksi apoptosis. Jadi dia memiliki kemampuan untuk membunuh sel-sel aktif atau sel-sel kanker, ya. Itu dari daging kemiri. Nah, kemudian kita lihat dari yang lainnya, ya, ada jarak pagar, ya. Dia kemudian ada juga dari sayuran, bisa kalian lihat itu sauropus, kemudian juga untuk minyak, ya, itu Ricinus communis, dan bahkan bumbu-bumbu rempah, ya, dan pewarna alami, ya. Selanjutnya adalah rutaceae, ya. Rutaceae ini ciri khasnya adalah pohon dan semak, ya. Semuanya dia berkayu. Kemudian kalau dilihat dari daunnya, ya, dilihat ke matahari, maka daunnya ini memperlihatkan dia mengandung minyak atsiri, di mana bintik-bintik pada daunnya, ya, menggambarkan dia mengandung limonen. Contoh daripada rutaceae ini adalah Citrus aurantium, ya, Citrus maxima, kemudian ada Murraya paniculata, itu di belakang saya ada Murraya paniculata, ya, atau kemuning. Kemudian juga ada Majapahit atau Aigre marmelops, ya. Itu adalah contoh-contoh dari rutaceae. Kebanyakan rutaceae ini juga merupakan bahan sediaan untuk obat. Di antaranya adalah Evodia yang oleh masyarakat Melayu Riau itu digunakan sebagai obat untuk menaikkan stamina, ya, yang dikenal juga dengan pucuk, ya, pucuk Evodia, ya. Kemudian dari kelompok rutaceae ini juga merupakan tumbuhan dengan kandungan antioksidan karena asam askorbatnya yang tinggi, yang kita kenal seperti lemon, kemudian jeruk dan lain sebagainya. Nah, jeruk dan lemon ini dia memiliki antioksidan tinggi, beta karoten, kemudian tiamin, riboflavin, niacin, vitamin C, di mana dia memiliki kemampuan meremajakan kulit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, membantu menurunkan berat badan, menjaga kadar gula dalam darah, mengurangi resiko jantung dan menurunkan resiko kanker, mengatasi penyakit peradangan serta mencegah terjadinya dehidrasi. Itu adalah manfaat dari lemon, ya. Nah, di sini sekarang orang banyak menggunakan lemon, ya, dalam kesehariannya karena dipercaya dengan antioksidannya tinggi dia bisa menurunkan resiko stroke atau melunturkan lemak. Nah, kemudian dia kaya akan vitamin C, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kita lihat pada Solanaceae.
Solanaceae ini adalah kelompok tumbuhan yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak kita jumpai di dapur, ya, seperti Solanum nigrum, Solanum tuberosum atau kentang, ya, Solanum torfum atau rimbang, kemudian ada capsicum, ya, cabe, kemudian ada Lycopersicum esculentum, kemudian ada Nicotina tabacum dan lain sebagainya. Nah, Solanaceae ini di dalam dunia pengobatan atau dunia medis dia sangat berperan penting karena kandungan yang dia miliki, ya, diantaranya pada capsicum atau cabai dia mengandung capsaicin, yaitu senyawa antioksidan tinggi yang dapat meluluhkan lemak. Ya, untuk kentang dia merupakan obat luka bakar, ya, kalian aplikasikan di muka bisa mengatasi wajah berminyak, kemudian bisul di kepala, jerawat, diabetes dan lain sebagainya. Di mana kentang itu mengandung vitamin, mineral, karotenoid, polifenol, ya, kemudian ada berbagai macam vitamin lainnya yang dimiliki oleh kentang, diantaranya adalah vitamin B, ya. Kemudian kentang, ya, diharapkan kalau kentang sudah berwarna hijau itu diharapkan untuk tidak dikonsumsi karena, ya, kandungan senyawa yang terdapat pada kentang yang sudah berwarna hijau dia sudah mengalami perubahan sehingga dia berdampak racun sebenarnya kepada tubuh. Kemudian tomat, ya. Dalam keluarga Solanaceae, tomat merupakan buah yang cukup favorit karena kandungan senyawa yang dimilikinya luar biasa, ya. Ada rutin yang gunanya adalah untuk meningkatkan kekuatan daripada pembuluh darah sehingga, ya, untuk orang-orang yang fisioterapi atau kemoterapi, ya, kerusakan pembuluh darahnya dapat diminimalisir dengan cara mengkonsumsi tomat, di mana tomat mengandung senyawa rutin, ya, yang gunanya adalah untuk memperkuat pembuluh darah. Kemudian ada klorin yang berfungsi sebagai detoksikan, di mana klorin alami menstimulir kerja hati untuk membuang racun, ya, melindungi hati dari terjadinya sirosis. Kemudian ada likopen yang juga berguna sebagai antioksidan yang terdapat di dalam tomat. Nah, manfaatnya, ya, menjaga kesehatan hati, menghilangkan jerawat, mengobati diare, mengurangi resiko radang usus buntu, ya, meningkatkan kualitas sperma, memulihkan fungsi lever, mengatasi kegemukan, membantu menurunkan resiko gangguan jantung, menghilangkan kelelahan, ya, dan lain sebagainya. Itu adalah manfaat daripada tomat. Nah, terong, ya. Terong ini bukanlah seperti kita lihat di pasar dia murah sekali, bukan berarti dia juga murahan dan tidak ada gunanya, ya. Terong itu salah satu fungsinya adalah untuk mengatasi epilepsi, ya, sakit pinggang, kanker, dan bahkan, ya, terong karena mengandung steroid diperkirakan juga merupakan obat untuk KB. Kemudian yang Anda paling favorit, ya, dimana kalian suka makan cabai dengan level 12, 13, 15 yang luar biasa pedasnya itu, ya. Ternyata yang terkandung di dalamnya adalah capsaicin, capsantin, kemudian ada karotenoid, alkaloid, ya, resin, kemudian ada juga vitamin A dan vitamin C. Sedangkan bijinya mengandung solanin, solanidin, solamargin, ya, kemudian ada steroid dan saponin. Apa manfaatnya? Ya, ternyata cabai memberikan rasa pedas, di mana khasiatnya adalah untuk melancarkan aliran darah, menghilangkan sakit pada luka, serta memati rasa. Kemudian dia juga berkhasiat untuk antibiotik, ya. Kemudian cabai juga dapat digunakan untuk memperkuat pembuluh darah, ya. Jadi cabai ini mengandung
senyawa antibiotik yang antioksidan yang cukup tinggi. Di samping itu, cabai juga dapat memicu hormon melatonin untuk keluar. Akibatnya adalah cabai ini kalau dimakan orang ya merasa puas dan tenang ya. Itu karena kandungan capsaicin yang dimilikinya yang merangsang hormon ketenangan ya. Makanya orang makan cabai pedas-pedas tapi dimakan juga jadi candu ya. Kemudian cabai bisa mencegah stroke, cabai mencegah impotens, jantung koroner, kemudian mengatasi nafsu makan, ya menurunkan kadar kolesterol, ya memiliki kandungan antioksidan yang juga untuk infertilitas, kemudian untuk afrodisiak, ya dan untuk anti radang. Sedangkan tembakau dalam jumlah yang sedikit dapat berguna untuk obat diabetes, ya bahkan untuk anti HIV, ya kemudian dia juga bisa sebagai obat luka. Ya dulu zaman saya masih masuk hutan, ya tembakau itu dibawa untuk mengatasi pacet, ya jadi tembakau ini ditaruh, pacet langsung menggeliat-geliat dibuatnya, ya. Nah kemudian tembakau ini secara industri ya dijual, diekspor ke luar negeri, ya itu sangat bermanfaat. Kemudian kita pindah kepada suku Labiate atau Lamiaceae, ya. Sesuai dengan namanya, Labiate atau labium atau bibir, tumbuhan ini memiliki karakteristik tanaman herba atau semak dengan bunga berbentuk bibir, ya, bunga berbentuk bibir, kemudian dia memiliki daun berhadapan, ya. Kemudian tanaman ini diantaranya adalah kemangi, ya, kemudian ada Coleus salvia, ya, kemudian ada Basilicum, ya. Di antaranya tanaman ini adalah tanaman-tanaman yang juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lavender atau lavendula, kita tahu bahwa dia mengandung linalil asetat yang tidak disukai nyamuk, ya. Kemudian dia berguna untuk mengatasi depresi, ya, luka bakar, artritis, sindrom karpel, psoriasis, vaginitis, insomnia dan lain sebagainya. Ya, kemudian dia gunanya juga bisa untuk menyehatkan kulit, untuk menenangkan pikiran sebagai teh, sakit pinggang, sakit punggung, radang tenggorokan, aromaterapi, linol asetat. Kemudian ada Plecrocranthus amboinicus yang dikenal juga dengan daun bangun-bangun, ya. Dalam masyarakat Batak, ya, daun ini sangat populer ketika seorang ibu habis melahirkan karena dia dapat melancarkan ASI, ya, dia juga sebagai pengharum badan, ya, mengurangi rasa sakit, untuk mengatasi bayi muntah, untuk perut kembung, sariawan dan lain sebagainya. Kemudian yang tidak asing lagi yang kita kenal yaitu kumis kucing atau Orthosipon stamineus, ya. Orthosipon ini berfungsi untuk berfungsi diuretik atau membantu melancarkan air seni. Kemudian di sini juga kita lihat ada Coleus, ya, di mana fungsi daripada Coleus ini adalah untuk ambien, kemudian untuk diabetes, ya. Bahkan dalam masyarakat Talang Mama, ya, tanaman Coleus ini dikenal juga dengan ati-ati, ya, karena namanya ati-ati berarti dia berfungsi sebagai obat untuk hepatitis. Kemudian nilam, ya, atau Pogostemon calbin, ini adalah tanaman parfum alami, ya, antibiotik, anti radang, kemudian deodoran, ya, untuk meningkatkan gairah dan semangat, kemudian untuk insomnia, untuk pestisida. Kemudian Oxymum basilicum, ya, yang kita kenal juga dengan tanaman yang dimakan untuk campuran pecel lele, ya. Anda tahu apa itu? Ya, itu kemangi, ya. Kemangi ini ternyata, ya, orang pecel lele itu naruh kemangi bukan untuk teman cuci tangan, ya. Akan tetapi kemangi ini sangat banyak manfaatnya karena dia mengandung fitosterol, di mana fitosterol ini, ya, dapat mengandung estrogen, ya, turunannya berupa estrogen atau fitoestrogen alami
yang dapat memperbaiki estrogen pada perempuan, ya, di samping zat-zat lain yang dia miliki. Jadi jangan pernah membuang kemangi dan menjadikannya teman cuci tangan, karena sesungguhnya dia sangat bermanfaat. Kemudian kita masuk kepada rubiaceae, ya. Kita memilih rubiaceae ini bagi dalam kuliah ini karena memang rubiaceae ini cukup menarik untuk dikaji, ya. Dia berupa herba semak atau pohon di mana duduk daunnya berhadapan, kemudian bunganya mengelompok seperti payung, kemudian buahnya berupa buah buni. Menariknya adalah tanaman rubiaceae ini banyak digunakan dalam obat-obatan penambah rasa seperti kopi. Kemudian dia juga berfungsi untuk pengawet, ya. Jadi kalau orang memberangkatkan mayat itu biasanya mobilnya disiram dengan kopi untuk menyerap aroma bau, ya. Jadi dia berfungsi untuk aromatik atau aroma di dalam ruangan. Di antara contohnya ada gardenia atau kaca piring, ya. Ada musaenda, kemudian ada mengkudu, ya. Kemudian ada ixora. Kaca piring, ya, atau Gardenia angusta itu merupakan tanaman yang bermanfaat untuk obat diabetes, sariawan, demam dan sembelit, ya. Kemudian buahnya mengandung bahan aktif berupa ginoposida, ya, untuk mengobati demam dan peradangan. Buahnya efektif untuk mengatasi pendarahan pada mulut, ya, seperti pada hidung, ya. Kemudian juga gangguan liver atau batu empedu, dan senyawa glikoproteinnya, ya, berkhasiat untuk melindungi hati, ya. Nah, kaca piring ini mengandung senyawa-senyawa seperti ginoposida, ya, genopin. Kemudian dia juga berfungsi untuk hepatoprotektor tadi, penyakit pankreasitik, ya. Kemudian untuk anti bakteri seperti Staphylococcus dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yang juga cukup populer adalah kina atau Cinchona officinalis, ya. Kina ini adalah tanaman yang berasal dari Amerika Selatan yang kalau pahitnya, ya, lebih pahit daripada putus cinta, ya. Namun, ya, dia sangat bermanfaat di dalam membunuh malaria, ya. Jadi protozoa itu dapat dibunuh oleh kina. Nah, di samping itu dia juga untuk penyakit jantung, influenza, kejang otot, disentri, nafsu makan dan lain sebagainya. Kandungan yang dia miliki yaitu alkaloid berupa kinin, ya, sinkonin, kinidin, sinkonidin, kinatat, saponin, flavonoid dan polifenol. Lalu mengkudu, ya. Mengkudu ini sangat baik juga untuk untuk ginjal, ya. Dia antibakteri juga karena dia mengandung sklopetin, di mana untuk anti radang, anti kanker, untuk melawan pertumbuhan sel-sel yang abnormal, ya. Kemudian mengkudu ini cukup favorit karena nutrisinya cukup lengkap, ya, dan antioksidan yang dimiliki cukup ampuh untuk mengatasi berbagai macam penyakit. Nah, bahkan mengkudu juga bisa digunakan sebagai pewarna, ya, untuk membungkus juga bisa. Jadi banyak kegunaan daripada mengkudu. Nah, sampai kita kepada tumbuhan atau buah yang biji-bijian yang sangat disukai orang, yaitu kopi. Ya, di sini ada Coffea robusta, ada Coffea arabica, ada Coffea Algeria, ya, yang sekarang banyak ditanam di daerah Rangsang, ya, Meranti, kepulauan Kabupaten Meranti. Nah, Coffea robusta itu daunnya relatif lebih besar, ya, sedangkan Coffea arabica daunnya kecil tapi buahnya yang besar-besar. Nah, kedua mereka itu memiliki kadar asam yang berbeda-beda. Namun setelah perlakuan misalnya dengan perendaman atau dengan dimakankan oleh luwak terlebih dahulu, itu dapat mengurangi kadar asam yang dimiliki. Kopi tidak hanya untuk makanan atau untuk minuman, ya, tapi kopi juga berguna untuk obat sakit perut, menaikkan tekanan darah, untuk diuretik, ya, penangkal racun. Bahkan, ya, kopi juga digunakan untuk mengurangi aroma tak sedap, ya. Dia berfungsi untuk menyerap aroma bau. Kemudian asoka, ya. Asoka
dengan kandungan hematoksilin, ya, dia berfungsi untuk berbagai macam keperluan seperti astrigen, ya, untuk bawasir, ya, untuk rahim, ya, dan lain sebagainya. Kemudian Musa Indah, ya, Musa Indah ini banyak gunanya. Di antaranya adalah obat bisul untuk keracunan makanan, diare, untuk tanaman hias, menghilangkan panas dan lain sebagainya. Kemudian famili terakhir, ya, yang dikenal dengan komposite, ya, yaitu tanaman dengan ciri khas herba bergetah putih atau bening. Kemudian dia memiliki bunga majemuk berupa bongkol, memiliki bunga pita dan bunga tabung, ya. Kemudian bunga kaliks atau korolanya berubah menjadi papus, ya. Papus itu yang mana sih? Ketika kalian main-main waktu kecil ada rumput-rumput, kalau ditiup terbang. Ya, kemampuan terbang ini disebabkan karena adanya papus, ya, yaitu bagian yang ringan yang dimiliki oleh kelompok Asteraceae ini. Asteraceae ini banyak digunakan sebagai tanaman hias, namun Asteraceae juga banyak khasiatnya. Di antaranya adalah Helianthus anus atau bunga matahari, kemudian ada Chrysanthemum, ya, kemudian ada Garbera tagetes, Tridax, ya, kemudian ada Eupatorium, ya, di antaranya adalah, ya. Kemudian yang kita kenal sehari-hari ada bluntas, ya. Bluntas ini banyak ditanam di pinggir-pinggir kebun dengan kandungan alkaloid, flavonoid, klorogenik, ya, yang dimilikinya. Dia bisa digunakan sebagai antibakteri atau antioksidan sehingga bagus untuk mengatasi bau badan, ya. Jadi kalau kalian tidak punya uang beli Rexona, bisa ambil daun bluntas, ya, diurap kemudian dimakan, itu untuk mengurangi bau badan gunanya. Kemudian untuk mengatasi keputihan, ya, rematik, demam dan lain sebagainya. Kemudian ada sawi langit atau Cinderella, ya, dia sebagai obat sakit perut, ya, bahkan dia bisa digunakan sebagai pestisida atau herbisida, ya. Kemudian bunga matahari atau Helianthus anus, ya, banyak digunakan akarnya untuk anti-inflamasi, anti analgesik, antitusif dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumsumnya saja, ya, bisa merangsang keluarnya air seni, ya, merangsang menghilangkan rasa nyeri, ya. Kemudian untuk hematoria atau kemis berdarah, ya, kemudian untuk siluria atau kemis berbuih. Nah, kemudian daunnya juga bisa untuk antiinflamasi, ya, mengurangi rasa nyeri juga. Kemudian bunganya juga bisa untuk antipiretik dan hipotensif. Nah, pertanyaannya, kenapa bunga matahari ini banyak sekali kegunaannya? Karena bunga matahari telah diteliti secara lengkap, ya. Apakah tanaman-tanaman lain jika diteliti secara lengkap juga akan menghasilkan banyak kegunaan? Insya Allah iya, ya. Yang diperlukan adalah orang-orang yang menelitinya, yang memiliki niat baik untuk mengungkap manfaat daripada tanaman, ya, sehingga dia bisa dimanfaatkan untuk kebaikan atau kesejahteraan umat manusia. Biji bunga matahari, ya, kalau kalian ingat, ya, Hamtaro itu makanannya biji bunga matahari, ya. Ternyata biji bunga matahari juga banyak manfaatnya, diantaranya adalah anti disentri, membangkitkan nafsu makan, ya, merangsang pengeluaran cairan tubuh, ya, untuk mengeluarkan campak, ya. Kemudian banyak sekali kandungan yang dimiliki oleh mereka. Kemudian ada Tagetes erecta, ya, kalian lebih suka menyebutnya bunga tai ayam, ya. Dia mengandung senyawa-senyawa yang juga sangat bermanfaat seperti tagetin, ya, flavoxantin yang berguna untuk influenza, bahkan untuk TBC, ya, untuk batuk rejan, ya. Kemudian ada untuk bronkitis, ya, bengkak, panas dan lain sebagainya. Kemudian ada Vernonia, Cinederella, ya, juga banyak kegunaannya. Nah, demikianlah cerita kita tentang dikotil 3, ya. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita memahami pembelajaran ini sehingga
kita bisa mengembangkan tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam keseharian kita dan menggunakannya sehingga semua orang bisa sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.